Siapa nih yang jadi korban selain Mama Eji? Korban TikTok latah ikutan buat cake yang pernah viral di negeri tetangga dan sekarang kembali viral juga sampai Indonesia ya. Ini cake yang moist, fluffy, creamy, cair di mulut. Dan ada juga sih yang request ya, Mama Eji lupa Mbak siapa gitu namanya. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Siapkan loyangnya dulu, ini ukuran 18 x 18, olesi dengan margarin, alasi dengan baking paper. Nah, cara mengalasinya seperti itu, didouble nih sampai melewati batas tepi loyang. Nah, ini cake-nya emang luar biasa enak banget, gebu gitu loh kalau ya orang sana bilang ya. Lembut-lembut. Karena menggunakan butter ya premium, tapi kali ini Mama Eji gunakan butter yang agak ekonomis. Di sini Mama Eji menggunakan butter Anchor. Kemudian ini kita masukkan dulu ya gula halus dan butter. Nah, kalau Anchor ini harganya terjangkau lah ya, nggak terlalu mahal seperti Wisman ataupun Golden dengan merek-merek lainnya. Ini kita mixer dulu sampai tercampur merata. Nah, sambil kita campur, kita memerlukan buttercream. Tapi sebagai pengganti buttercream, ini air susu aja kita tambahkan dengan 1 sendok. Perasan air jeruk nipis atau limau, nanti teksturnya akan mengental ketika kita aduk ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi 50 ml SKM atau susu kental manis. Ini terus mixernya kita mix sedang. Dan siapkan 4 telur ukuran sedang, kita kocok terpisah. Terus kita mix dulu sampai lembut. Dan bisa disisir bagian tepinya agar bisa tercampur merata ya. Nah, selain air jeruk nipis tadi, untuk membuat buttercream bisa kalian tambahkan dengan cuka apel atau cream of tartar. Jadi sesuatu yang sifatnya asam. Nah, kalau udah susunya udah mengental, udah jadi buttercream, kita tambahkan dengan 2 sendok teh pasta green tea. Kalau untuk pasta boleh red velvet, pandan, apalagi ya, taro sesuai selera ya. Nah, ketika adonan butternya tadi udah lembut dan mengembang, masukkan cairan telurnya secara bertahap. Nih, seperti ini. Jadi aslinya itu menggunakan buttermilk. Kalau buttermilk itu mungkin rada susah di sini atau harganya juga agak lumayan ya, karena kan makainya juga nggak terlalu banyak, jadi bisa kita gantikan dengan cairan susu dan air jeruk sehingga dia menjadi keogulan, jadi kental gitu. Nah, ini terus kita mixer dulu. Kemudian susu bubuknya kita campurkan aja ke tepung terigu protein rendah yang udah disaring agar halus ya. Dan akan kita masukkan tepung dan susu yang bercampur green tea tadi secara bergantian. Ini mixnya sedang aja, jangan kelamaan ya, gercep aja gitu. Ini tentunya kita mixer sampai semua adonan ini tercampur dengan baik. Jangan over mix karena nanti adonannya akan encer. Ini bergantian. Sebenarnya caranya sangat mudah ya, tapi emang bener rasanya itu endul banget ya, nggak bisa disangkal karena kita menggunakan butter. Selain butter ya kalian bisa menggunakan margarin, tapi tentunya tekstur dan cita rasanya juga berbeda. Kemudian yang terakhir, siapkan 1 sendok makan baking powder yang dicampur lagi dengan air jeruk nipis nih. Kalau nggak ada jeruk nipis, cuka apel bisa sebagai penggantinya ya. Kalian lihat itu, terlihat busa-busa bereaksi ya. Nah, inilah yang akan membuat kue kita itu mengembang. Ini jangan terlalu lama. Yang terakhir setelah kita masukkan baking powder dengan jeruk nipis tadi. Jadi nggak perlu pakai ovalet emang, karena akan mengembang dengan bantuan baking powder dan campuran jeruk nipis, sesuatu yang bersifat asam. Sekarang kita siapkan loyang, basahi kain ini dengan air. Jadi konsistensinya lembab dan agak basah. Jadi ditambahkan sampai agak menggenang sedikit pada loyang. Fungsinya agar nanti cake kita ini tetap moist, lembab, lembut, nggak kering. Nah, sekarang kita tuangkan adonannya. Jangan lupa oven udah kalian panaskan terlebih dahulu.
Dan ini juga loyangnya dihentak-hentakan biar nggak ada gelembung udara yang terjebak. Kemudian dioret-oret lagi dengan lidi biar hilang semua gelembung-gelembungnya. Siap kita oven. Tadi oven udah dipanaskan dulu ya 15 menit sebelumnya. Ini kita akan oven 40 menit pertama, api atas dan bawah, suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit. Sesuaikan aja lah. Kalian harus tahu juga ya karakteristik oven kalian masing-masing. Letakkan pada rak bawah. Kita tunggu setelah 40 menit udah meninggi mengembang gitu. Ini akan kita turunkan suhu ovennya menjadi 120 derajat Celcius. Dan kita panggang 30 menit. Nah, jadi ini cara untuk menyiasati jika api atas bawah oven kalian itu tidak terpisah. Setelah 30 menit, naikkan kembali suhunya menjadi 150 derajat selama 10 menit. Karena tadi Mama Eji lihat permukaannya masih lembab dan kurang kecoklatan. Belum kering ya. Jadi kalian bisa lihat nanti bisa dikira-kira sendiri di akhir waktu pembakaran. Nah, jika bagian tepi cake itu udah terlepas dari tepi loyang, artinya itu juga udah matang. Ini dia, selagi panas kita keluarkan aja, angkat aja langsung kertasnya. Nah, ini kegunaannya kita gunakan kertas double tadi ya. Langsung diangkat, kemudian kita balik. Ini dia bagian atasnya. Tuh. Belum. Oh, cakep banget, sempurna. Kering dan lembab. Matangnya bagus banget ya. Nah, perlu kalian perhatikan tadi teknik pembakaran. Karena setiap oven kita itu kan beda. Ada yang pakai oven tangkring, oven gas, atau oven listrik tapi api atas bawahnya terpisah. Kalau oven listrik api atas bawahnya terpisah nggak masalah, itu lebih mudah lagi ya. Nah, ini kita buka bagian atasnya sempurna, tidak ada yang melekat. Jadi usahakan bagian atas itu juga udah kering dengan sempurna, udah matang. Sekarang ini masih hangat, kita tutup aja dengan plastik wrap agar permukaannya tuh mengkilap. Jadi lama-kelamaan karena ini bahannya dari butter, itu creamy banget. Nanti akan timbul warna atau shiny yang mengkilat pada bagian permukaannya. Jadi ini kita tutup rapat sambil dipadatkan. Kalau ada sedikit jerawat-jerawat atau gelembung-gelembung udara yang kecil tadi nggak masalah. Nanti dia akan merapat setelah kita tutup dengan plastik wrap ini ya. Nih, memang agak unik ya ternyata pembuatan kue ini. Setelah matang, kita tutup dengan plastik wrap dan ini akan kita diamkan, istirahatkan dulu. Jangan langsung dipotong karena nanti teksturnya itu akan berantakan. Kita simpan di kulkas minimal 5-6 jam atau semalaman. Di chiller aja. Nih ya sekarang. Sebenarnya ini Mama Eji nggak sabar loh. Ini kita buka. Coba lihat tuh, nggak ada yang melekat ya. Maha sempurna. Pasti kalian juga bisa deh buatnya. Asalkan teliti, sabar juga dalam melihat tutorial. Tapi nggak 100% loh ya. Tutorial dan resep itu dijadikan patokan. Jadi harus dikira-kira juga tuh. Bagian permukaannya sangat halus. Nah, ini Mama Eji mau cetak dulu di sini sedikit agar nanti potongan kita rapi. Nih, karena tadi ini baru 4 jam, belum 5 jam, 6 jam. Tuh agak sedikit kasar ya potongan bagian atasnya. Belum terlalu set gitu. Tapi it's okay, ini kita bungkus lagi dan kembalikan lagi biar lebih set, biar mulus kembali. Nih, ini dia hasilnya, sangat gebu, lembut, moist, fluffy, dan creamy. Ini top, enak banget deh, pokoknya kalian harus coba ya. Dan pastikan ini jadi ide jualan kalian yang terbaru. Jadi nama cake Mama Eji ini Green Tea Thai Butter Cake Semi Premium. Semi Premium karena kita tetap menggunakan butter tapi bukan yang expensive harganya ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.